Everton coba telikung Sevilla untuk gelandang Manchester United ini. Rencana Sevilla untuk membajak Hannibal Mejbri dari Manchester United menemui kendala baru. Klub Premier League, Everton dilaporkan juga berminat pada jasa sang gelandang. Hannibal belakangan diketahui akan cabut dari Manchester United di musim dingin ini. Ia akan dipinjamkan ke klub lain agar ia mendapatkan jam bermain yang reguler. Belakangan ini Sevilla gencar dikaitkan dengan sang gelandang. Raksasa La Liga itu ingin menjadikan Hannibal motor baru di lini tengah mereka. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa Sevilla punya rintangan baru untuk mendapatkan sang gelandang. Karena Everton juga berminat untuk merekrut sang pemain. Akhir sebuah tren negatif AC Milan. AC Milan berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan saat bertandang ke markas Empoli pada pekan 19 Serie A 2023-2024, Minggu, 7 Januari 2024. Anak-anak asuh Stefano Pioli menang dengan skor 3-0. Ruben Loftus-Cheek membuka keunggulan Milan di menit 11, kemudian Olivier Giroud menggandakannya lewat titik penalti di menit 31. Pemain pengganti Chaka Traore menutup pesta dengan golnya di menit 88. Sebelum mengalahkan Empoli, Milan selalu gagal menang dalam 4 laga tandangnya di Serie A. Mereka 3 kali seri dan sekali kalah. Namun, tren negatif Milan itu telah berakhir dengan kemenangan 3 gol tanpa balas di Stadio Carlo Castellani. Duh dek, baru juga sembuh, Christopher Nkunku cedera lagi. Ada kabar buruk datang bagi Chelsea. Penyerang mereka, Christopher Nkunku dikonfirmasi kembali mengalami cedera. Nkunku bergabung dengan Chelsea dari RB Leipzig di musim panas kemarin. Namun, ia melewatkan paruh pertama musim 2023-2024 karena ia mengalami cedera. Sang pemain sendiri sudah comeback di skuad Chelsea. Ia bahkan sudah beberapa kali turun untuk memperkuat tim asal London Barat itu. Namun, Nkunku harus menepi lagi. Ia dikonfirmasi mengalami cedera baru-baru ini. Belum juga semusim di Arab Saudi, Henderson mau balik kucing ke Premier League. Ex-kapten Liverpool Jordan Henderson dikabarkan kesulitan beradaptasi di Liga Arab Saudi dan ingin segera kembali ke Premier League. Henderson cabut dari Liverpool pada musim panas 2023 kemarin. The Reds bersedia melepasnya meski masa kontraknya di Anfield belum berakhir. Ia dijual dengan bandrol sekitar 12 juta pounds ke klub Al-Ettifaq. Ia harusnya bisa merasa nyaman di klub tersebut. Sebab di sana Henderson bereuni dengan legenda Liverpool, Steven Gerrard. Sejak gabung Al-Ettifaq ia sudah bermain sebanyak 19 kali di semua ajang kompetisi dan mencatatkan 5 assist. Erik ten Hag restui Facundo Pellistri tinggalkan Manchester United. Karir Facundo Pellistri bersama Manchester United nampaknya tidak akan berlanjut. Sang winger dikabarkan akan cabut dari Old Trafford di musim dingin ini. Pellistri merupakan salah satu pemain terakhir yang direkrut Ole Gunnar Solskjaer untuk Manchester United. Ia punya bakal yang istimewa sehingga ia beberapa kali dijuluki sebagai Messi dari Uruguay. Di musim ini, Erik ten Hag meminta sang winger untuk bertahan di tim utama MU. Ia beberapa kali diberi kesempatan bermain oleh Erik ten Hag, meski kebanyakan ia tampil sebagai pemain pengganti. Dilansir Mundo Deportivo, Pellistri berpotensi pindah secara permanen dari MU, karena ia mendapatkan tawaran untuk bermain di Spanyol dari Villarreal. Tidak jadi dijual, Conor Gallagher bertahan di Chelsea. Ada kabar baru seputar spekulasi masa depan Conor Gallagher. Sang gelandang dilaporkan akan bertahan di Chelsea pada musim dingin ini. Seperti yang sudah diketahui, Chelsea saat ini terancam mendapatkan sanksi FFP. Dalam 1 tahun terakhir pengeluaran mereka jauh lebih besar dari pemasukan mereka sehingga mereka terancam sanksi yang cukup berat. Untuk selamat dari sanksi itu, Chelsea harus mendapatkan tambahan pemasukan. The Blues kabarnya akan menjual beberapa pemain, salah satunya adalah Gallagher. The Mirror melaporkan bahwa Gallagher kemungkinan besar tidak akan pindah di musim dingin ini. Ia akan tetap membela Chelsea. Saingi MU, Chelsea juga kejar bek Benfica ini. Manchester United punya kendala untuk mendatangkan Antonio Silva. Bek Benfica itu juga dilaporkan masuk dalam radar Chelsea. Silva merupakan salah satu pemain muda yang lagi bersinar di skuad Benfica. Di usianya yang masih cukup belia, ia sudah jadi andalan di lini pertahanan AS Aguias. Beberapa bulan terakhir Manchester United dilaporkan jatuh hati terhadap sang bek dan ingin memboyongnya ke Old Trafford. The Sun melaporkan bahwa MU punya pesaing berat untuk mendatangkan Silva. Setan Merah harus bersaing dengan Chelsea untuk jasa bek timnas Portugal itu.
Agen bantah Kylian Mbappe sudah sepakat gabung Real Madrid. Ada kabar baru seputar masa depan Kylian Mbappe. Sang penyerang membantah kabar bahwa ia akan segera bergabung dengan Real Madrid. Penyerang PSG itu saat ini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama Les Parisiens. Hingga detik ini, Mbappe masih belum mau memperpanjang kontraknya di PSG sehingga ada banyak rumor beredar mengenai masa depannya. Kabar yang paling banyak tersiar adalah Mbappe akan pindah ke Real Madrid. Raksasa La Liga itu dikabarkan akan jadi pelabuhan terbaru karir sang pemain. Namun baru-baru ini agen Kylian Mbappe membantah kabar tersebut. Ia memastikan bahwa sang klien belum bersepakat dengan pihak manapun terkait masa depannya. Borussia Dortmund akui sedang upayakan transfer Jadon Sancho. Rumor Jadon Sancho akan direkrut Borussia Dortmund di musim dingin ini nampaknya memang benar adanya. Pihak Dortmund mengonfirmasi bahwa rumor itu memang benar adanya. Sejak bursa transfer musim dingin dibuka, Sancho ramai diberitakan akan cabut dari MU. Ia memutuskan pergi setelah ia berseteru dengan Erik ten Hag. Sejauh ini ada banyak klub yang dilaporkan berminat pada Jadon Sancho. Namun belakangan ini calon klub baru Sancho mulai mengerucut ke satu klub. Klub itu adalah Borussia Dortmund. Raksasa Bundesliga itu ingin memulangkan sang winger yang pernah menjadi pemain mereka. Jean-Claire Todibo batal gabung Manchester United. Ada rumor baru beredar terkait Manchester United. Setan Merah dilaporkan gagal mendapatkan jasa Jean-Claire Todibo di musim dingin ini. Todibo merupakan salah satu sosok yang naik daun di Ligue 1 Prancis beberapa tahun terakhir. Sang bek tampil dengan apik di jantung pertahanan Nice dalam 2 tahun terakhir. Berkat performa apiknya, Manchester United dikabarkan tertarik merekrut sang bek. Mereka berencana untuk memboyong sang bek di musim dingin ini. RMC Sport melaporkan bahwa transfer Todibo ke MU tidak akan terjadi di musim dingin ini. Setan Merah disebut gagal untuk merekrut sang bek. Arsenal keok, Arteta akui Liverpool sebagai tim terbaik di Eropa. Bos Arsenal Mikel Arteta mengakui bahwa Liverpool merupakan tim terbaik dalam hal momentum di Eropa pada saat ini. Arsenal menjamu Liverpool di ronde ketiga FA Cup 2023-2024 di Emirates Stadium, Minggu, 7 Januari 2024. The Gunners menunjukkan niatannya untuk memetik kemenangan. Liverpool, yang awalnya kesulitan, akhirnya bisa bangkit dan bermain klinis. Mereka akhirnya menang 0-2 atas Arsenal. Usai pertandingan, Mikel Arteta mengeluhkan tumpulnya lini serang Arsenal. Ia heran mengapa timnya tak bisa mencetak gol meski menghasilkan banyak tembakan dan peluang di pertahanan lawan. Ia mengatakan hal tersebut jelas tak bisa terus terjadi. Pasalnya Arsenal jelas akan terjungkal ketika bersua lawan sekelas Liverpool, yang disebutnya merupakan tim terbaik di Eropa saat ini. Manchester United rekrut Joshua Kimmich di musim panas 2024. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan mengubah rencana mereka untuk transfer Joshua Kimmich. Setan Merah baru akan mengejar gelandang Bayern Munchen itu di musim panas nanti. Gelandang berusia 28 tahun itu merupakan pemain kunci Bayern Munchen. Ia sudah beberapa tahun terakhir menjadi sosok andalan di lini tengah di Rotten. Belakangan ini beredar rumor bahwa Kimmich mempertimbangkan untuk mencari tantangan baru dalam karirnya. Akhirnya sejumlah klub top Eropa termasuk Manchester United berminat untuk mendapatkan jasanya. Daily Star mengklaim bahwa Manchester United menunda proses perekrutan Kimmich. Mereka baru akan mengejar sang gelandang di musim panas nanti. Real Madrid sliding MU untuk transfer back Everton ini. Langkah Manchester United untuk merekrut Jarrad Brandtwaite semakin berat. Pasalnya Real Madrid berminat untuk memboyong sang back dari Everton. Brandtwaite sejak musim lalu dikaitkan dengan Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan naksir berat dengan sang bek yang tampil apik di jantung pertahanan The Toffees. MU dikabarkan memasukkan nama Brandtwaite dalam daftar belanja mereka di tahun 2024 ini. Erik ten Hag ingin sang bek jadi pilar pertahanan mereka di masa depan. The Daily Mail mengklaim bahwa MU bakal sulit mendapatkan jasa Brandtwaite, karena Real Madrid memutuskan mengejar jasa sang bek. Inter Milan gigit jari, Thiago Jallo lebih pilih merapat ke Juventus. Inter Milan akan kehilangan kesempatan untuk merekrut pemain bertahan Lille, Thiago Jallo, yang dikabarkan hampir bergabung dengan Juventus. Selama beberapa pekan terakhir, Inter Milan tengah berupaya untuk mendapatkan kesepakatan dengan Thiago Jallo dengan status bebas transfer pada musim panas. Nerazzurri telah lama memantau pemain berusia 23 tahun tersebut sebagai salah satu target incaran mereka.
Dan fakta bahwa kontrak Jalou dengan Lille akan berakhir pada akhir Juni, membuat dirinya berpeluang untuk bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer pada musim panas. Namun, Juventus telah masuk ke dalam persaingan. Dan Bianconeri tampaknya baru saja memenangkan pertarungan untuk mendapatkan tanda tangan Jalou. Faktor kuncinya adalah keinginan Lille untuk tidak kehilangan Jalou dengan status bebas transfer. Tim Ligue 1 tersebut ingin menguangkan sang pemain bertahan selagi ada kesempatan di bulan ini. Kenapa Franz Beckenbauer dijuluki Der Kaiser? Dunia sepak bola sedang berduka. Salah satu legenda terbaik sepanjang masa, Franz Beckenbauer telah berpulang. Beckenbauer meninggal dunia di usia 78 tahun. Franz Beckenbauer boleh pergi dengan tenang. Dia akan selalu dikenang sebagai salah satu legenda terbesar sepak bola. Karir dan kontribusinya akan selalu dikenang sebagai salah satu yang terbaik. Selama berkarier, Beckenbauer adalah satu dari sedikit orang yang bisa menjadi juara Piala Dunia sebagai pemain dan sebagai manajer. Dia dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang masa. Selama masih merumput di lapangan, Beckenbauer mendapatkan julukan istimewa, Der Kaiser. Hingga kini, tidak banyak pemain yang bisa mendapatkan julukan spesial semacam itu. Beckenbauer sudah menamatkan sepak bola jauh lebih dahulu dari Lionel Messi. Bahkan, tidak banyak figur dunia sepak bola yang bisa menyamai capaian Beckenbauer. Tidak banyak pemain sepak bola yang mendapatkan julukan dengan arti istimewa, Der Kaiser. Dalam bahasa Inggris, Der Kaiser berarti The Emperor, atau Sang Kaisar dalam bahasa Indonesia. Julukan itu awalnya dipopulerkan oleh majalah Jerman yang melihat Beckenbauer mirip dengan Raja Bavaria, Kaiser Ludwig II. Sejak saat itu, nama Der Kaiser terus mengiringi karir Beckenbauer. Karir Beckenbauer di lapangan luar biasa, bahkan dia sempat bermain di Amerika Serikat. Sebelum akhirnya pensiun pada tahun 1983, Beckenbauer bisa disebut sudah meraih segalanya. Ini dia pelatih baru timnas Brasil, Dorival Junior. Dorival Junior baru saja diresmikan sebagai pelatih baru timnas Brasil. Pelatih Sao Paulo tersebut diumumkan klub pada Minggu, 7 Januari 2024 lalu. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, mengatakan jika masuknya Dorival Junior menggantikan pelatih sebelumnya, Fernando Diniz yang dinilai gagal di Piala Dunia 2022. Presiden Sao Paulo Julio Casares mengatakan undangan CBF kepada Dorival Junior merupakan bukti lain bahwa klub berada di jalur yang benar. Sebelumnya timnas Brasil menginginkan Carlo Ancelotti untuk menangani tim Samba. Namun sayang, Carlo Ancelotti resmi memperpanjang kontrak bersama Real Madrid. Dorival Junior menjadi salah satu pelatih yang berprestasi. Ia cukup banyak mengoleksi gelar juara di antaranya sukses membawa Boca Juniors, Flamengo, dan Sao Paulo menjuarai Copa Libertadores. Tentunya dengan segudang prestasi dari Dorival Junior bisa menjadi harapan baru bagi timnas Brasil. Jangan terlalu lembek ke Rasmus Højlund, marah juga boleh kok. Rasmus Højlund kembali membuang-buang peluang. Kali ini dia harus rela dikritik keras oleh legenda Manchester United, Roy Keane. Højlund seharusnya bisa mencetak gol. Selasa, 9 Januari 2024, MU bekerja keras menundukkan Wigan Athletic dalam duel putaran ketiga Piala FA 2023-2024. Setan Merah menang dengan skor 2-0, gol Diogo Dalot dan Bruno Fernandes. Kemenangan ini menunjukkan masalah MU. Skuad Erik ten Hag seharusnya bisa menang dengan lebih mudah. Mereka menciptakan banyak peluang di babak pertama. Namun, banyak pula peluang yang terbuang. Nah, salah satu pemain yang paling disorot karena buang-buang peluang adalah Rasmus Højlund, striker anyar Setan Merah.